Kan alien tuh ciptaan kalian sendiri kata si produser film itu, tapi itu masuk akal, makul. Kenapa? Karena melakukan segala percobaan itu bukan di bumi, melainkan di planet lain yang dipilih yang serupa tekstur, kontur dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sana mereka berevolusi. Sekarang manusia banyak yang kehilangan jati diri, besok cyborg yang kehilangan jati diri. Mereka akan bertanya, dari creation of human being. Tapi dia mengutip seolah-olah bahwasanya itu super benar, itu akan terjadi, dan itu menyesatkan. Pertama ya teman-teman, pertama ini Yusuf Mansur ngomong di masjid. Dan di Yusuf Mansur itu secara tidak langsung itu meragukan kapasitas Allah sebagai ya satu zat yang memang menciptakan Al-Quran ini dengan absolut gitu. Artinya tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Activity. Ya teman-teman, kemarin kan kita udah serius nih dan kita lucu-lucuan lagi. Tapi ini lucunya sangat membagongkan ya, karena ini ya diobrolkan di Masjid Istiqlal gitu. Jadi apa ya, menyesatkan menurut saya. Tapi bukan hanya menyesatkan, tapi menyalahi konteks dalam apa ya namanya, berdakwah gitu. Karena ngambil sesuatu yang memang bukan pakem dia gitu ya teman-teman. Oke, biar teman-teman lebih paham, karena ini saya pecah jadi dua videonya. Saya perlihatkan satu video dulu yang pertama. Yuk, check it out. Karena besok ini akan mengubah wajah kurir dan transportasi manusia di abad-abad yang akan datang. Yakin saya. Apa kabar saya? Didi, mantap. Orang kaya, konglomerat, pinter, motivator, tapi duduk berbaur sama jamaah. Subhanallah. Allah angkat derajat antum. Yang sebelah-sebelahnya kalau pengen kaya, toel dia, toel. Terus bilang bagi gua duit dong. Beliau termasuk salah satu yang awal-awal Darul Quran membantu. Alhamdulillah. Jadi ini Kang Randy, wajah kurir masa depan. Besok baju busana keke tuh, ini CEO-nya keke, Randy. Siapa yang pernah pakai baju keke? Keke apa keke bacanya? Hah? Keke. Sama aja sih. Baju keke itu kalau mau dikirim besok pakai teknologi Maryam. Saya yakin nih besok akan ada teknologi ini. Jadi kalau beliau atau siapapun mau ngirim makanan, minuman atau barang-barang, nanti cukup ya mengubah partikel atom. Jadi tinggal pakai mesin pemindai gitu, dipindai, set gitu sampai kemudian hilang di sini, muncul di sini. Oh iya, ini wajah teknologi masa depan. Zakaria nanya, dari mana makanan ini? From where? Dari mana? Dari mana makanan ini? Lihat, nggak ada yang datang, nggak ada lubang, nggak ada apa. Tapi makanan ini yang sudah ajaib, tidak ada orang tahu. Nobody knows. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Wa amma Isa, ini dia. Tapi kalau Isa, dia mendemonstrasikannya di depan orang. Edan. Bisa dipahami nggak? Ini nggak ada saksi. Misalnya gini, ngobrol begitu, wah, dari makanan, gitu. Nggak ada saksi. Maafi syahid. Tapi pada kisah Isa
Oke? Ini Masya Allah, betul dah. Jadi Nabi Isa tuh begini, kamu punya makanan apa di rumah kamu, aku tahu. Kamu punya makanan apa di rumahmu, 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 aku tahu. Kesaktian Isa, salah satu keajaiban Isa adalah tiba-tiba semua makanan di tempat kamu itu ada di depan mata. Coba tuh. Ini besok nih menjadi teknologi kurir, teleporter, dan transportasi masa depan. Besok kita kalau mau ke Istiqlal, duduk aja di bangku, kemudian ceng, ada di sini. Ya, nggak percaya. Kan sekarang sudah mulai nih. Zaman dulu mana ada email? Coba ente mikir, email dari mana itu? Lewat mana sih kita ngobrol berdua? Kita ngobrol nih berdua nih sama teman. Lewat mana coba gambar ini? Zaman dari transformasi SMS ke BB zaman dulu itu kayak unbelievable kok. Saya masih ngalamin tuh. Saya pernah didatangin Saskia Meka zaman dulu. Beliau cerita, Tat pakai BB Tat. Jadi kalau beli sepatu tinggal dipoto doang Tat, deng, kirim Tat, cung. Itu hari ini masih begitu, foto kirim foto, besok foto deng, sepatunya hilang karena berhasil di encrypt, dipindai, di descript, diubah menjadi partikel atom yang lain, kemudian begitu kirim ke destinasi kemudian diekstrak ulang. Oh yakin saya, coming soon ini, coming soon. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi ada poin-poin yang sudah saya ambil di sini ya, teman-teman. Soal ini dia ngomong teleportasi, tapi ngomongnya muter-muter nggak jelas ya. Dia berbicara tentang partikel atom, dan soal partikel atom atau teleportasi ini sebenarnya sudah ada teorinya dari semenjak sebelum Perang Dunia Kedua udah ada ini. Dan rata-rata pada akhirnya itu kembali dalam kondisi yang katanya dalam teori konspirasi itu, kalau saya lihat dari gambarnya, itu malah ada yang terjebak dalam dalam kondisi yang sangat mengenaskan, kayak terjebak dalam tembok lah, atau terjebak dalam besi kayak gitu, sehingga itu nggak sempurna. Itu konspirasinya, karena itu masih berbentuk gambar, karena gambar ya bisa direkayasa gitu ya. Nah keduanya, kenapa Isu Mansur ini ceritanya selalu tentang orang-orang Yahudi gitu? Sementara kalau berbicara tentang mukjizat ya, ini soal goib ya, Rasulullah juga ada mukjizat itu, dimana pada saat perang Khandaq itu ada seorang sahabat yang karena saking kasihannya dengan Rasulullah, dia itu menyembelih kalau nggak salah kambing, dan sengaja untuk dihidangkan untuk Rasulullah saja, karena memang kambingnya kecil gitu. Tapi Rasulullah malah mengundang orang-orang yang sedang bekerja bakti untuk menggali Khandaq itu untuk makan, dan semuanya kebagian gitu loh intinya. Dan itu dari manakah makanan itu? Dan itu yang sangat masyhur itu di kalangan para ulama, udah tahulah cerita tentang mukjizat itu. Tapi Isu Mansur nggak cerita. Nah itu adalah hal goib yang kita tahu itu hal goib, karena itu termasuk salah satunya wahyu. Nah teman-teman, itu lebih sakti mana gitu kalau hitung-hitungan kayak gitu ya. Saya nggak bilang lebih sakti mana, tapi itu adalah suatu hal goib. Nah saya akan lanjut lagi ya teman-teman. Nah teknologi tentang urusan goib ini memang saya katakan urusan goib, karena nanti urusan teleportasi lagi itu ada teorinya. Nah soal teleportasi tentang teknologi itu berkaitan dengan yang namanya perubahan atom itu sendiri ya, perubahan atom, partikel atom itu yang dikirim menggunakan kecepatan cahaya, dan itu membutuhkan
pecahan, artinya dalam pecahan. Dan ini Yusuf Mansur belum bisa menjelaskan seperti itu gitu. Dan akhirnya di dalam inskripsi, dan itu yang jadi salahnya. Dan itu karena materialnya itu nggak masuk dalam inskripsi yang seperti itu, karena berbeda ya. Soal ini masih konspirasi, dan pada akhirnya itu bisa sangat menyesatkan umat Islam karena ini masih teori konspirasi. Nah, soal email lewat mana? Gini ya teman-teman, dulu ketika masih menggunakan kabel tembaga, internet menggunakan kabel tembaga, teman-teman tahulah ada tembaga kuningan dulu. Kalau misalkan teman-teman pakai Speedy yang di tahun-tahun 2012 ke bawah, itu sebelum adanya optik di kota-kota kecil ya, saya nggak bilang kota besar. Kalau kota besar mungkin di tahun 2008 atau 2009 itu masih pakai kabel tembaga itu kecepatan untuk kirimnya itu sangat lama. Sangat lama, saya katakan sangat lama. Karena apa? Karena memang itu membutuhkan waktu, walaupun tembaga sudah bagus ya, dalam mengirimkan frekuensi tertentu itu tembaga udah bagus, tapi tetap itu lebih lama dibanding dengan optik. Karena optik itu menggunakan sumber cahaya. Jadi semacam teman-teman bisa, kalau yang teman-teman pernah bongkar yang namanya optik itu, kalau teman-teman mau ngecek kebocoran atau apa itu, atau misalkan potong di mana atau gara-gara layang-layang, itu yang paling mudah itu memang ya menggunakan laser gitu. Karena ya butuh tenaga yang sangat kecil untuk mengetahui di mana sih sebenarnya kebocoran itu terjadi gitu ya, biar lebih mudah. Nah, itu menggunakan optik ya semacam kaca yang akhirnya ya sebenarnya semacam kaca kayak gitu, kabel kaca kecil yang sangat mudah untuk menyalurkan hamparan cahaya itu melalui optik itu. Nah, di mana emailnya? Kalau ngomongin email teman-teman, ada namanya database. Dalam misalnya gini, teman-teman punya email Google ya, itu ada database-nya. Cloud yang dimasuk itu ya tetap ada database-nya. Database-nya di mana? Ya teman-teman, kalau sebenarnya gini, Indonesia itu punya namanya server yang sangat besar. Indonesia milik orang Indonesia ya. Yang di Indonesia juga itu salah satu server terbesar di Asia sebenarnya. Dan itu data-data Anda kalau Anda masuk aplikasi tertentu yang memang misalkan seperti website yang beli di Indonesia gitu, yang pakai ID atau pakai .com juga tapi pakai hosting di Indonesia, dan itu biasanya ada di sana gitu ya. Emailnya di mana? Ya ada di sana gitu. Kalau Yusuf Mansur bertanya di mana emailnya, ya itu dia. Orang yang nggak kompeten kalau bercerita ya jadinya seperti ini, ngalor ngidul nggak jelas, dia nggak bisa menjelaskan ya karena dia nggak kompeten gitu, tapi so tahu gitu, jadinya seperti itu. Ini saya ngomongin optik tadi ya, karena ada hubungannya dengan frekuensi sebenarnya. Jadi kalau bukan ahlinya sebaiknya jangan bicara kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya ya. Yuk, check it out. Pokoknya apa yang lo lihat di film bakal jadi kenyataan. Dulu kita ngelihat flying hoverboard itu di film Spider-Man, bos. Musuhnya Spider-Man. Hari ini itu bukan film, nyata. Jadi orang terbang tinggal naik doang, jek itu kayak hoverboard, tapi dia flying hoverboard. Sekarang masih ribet, masih pakai helm, masih pakai jaket. Besok ada transparan jaket, ada transparan helm. Kelihatannya kayak nggak pakai, tapi itu invisible jacket, invisible helm. Dan besok dia bersenjata, mungkin. Makanya kalau teorinya si alien Covenant itu mengatakan bahwa sesungguhnya alien itu adalah ciptaan kalian sendiri. Kan alien itu ciptaan kalian sendiri kata si produser film itu, tapi itu masuk akal, makul. Kenapa? Karena melakukan segala percobaan itu bukan di bumi, melainkan di planet lain yang dipilih yang serupa tekstur, kontur dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sana mereka berevolusi. Sekarang manusia banyak yang kehilangan jati diri, besok cyborg yang kehilangan jati diri. Mereka akan bertanya, dari creation of human being, apa maksudnya ini? Lalu mereka bertanya, siapa tuanmu, siapa tuanmu, siapa tuanmu? Lah manusia juga gelisah. Usia-usia belasan adalah usia-usia gelisah. Mereka mencari tahu, aku ini lahir buat apa sih?
Karena ketika dikasih rasa oleh majikannya, berantakan urusannya tuh. Teknologi bos ini bos, jangankan hari ini, mungkin 10-20 tahun yang akan datang pun ayat ini masih bikin geleng-geleng kepala. Tapi oke, itu teman-teman. Nah, tadi bilang maksudnya yang lu lihat sekarang dalam film itu akan jadi kenyataan. Enggak juga, Hulk juga nggak akan jadi kenyataan gitu. Terus Superman juga nggak akan jadi kenyataan gitu, karena nggak ada manusia super kayak gitu ya teman-teman. Kalau manusia yang punya imun lebih kuat ya mungkin ada gitu, karena manusia yang hidup sampai ribuan tahun super kuat seperti Superman ya nggak ada yang gitu. Karena sejarah sudah ditulis dalam Al-Quran akan seperti apa gitu ya, akan kiamat seperti apa atau bagaimana, itu semuanya udah dijelaskan dari awal sampai akhir gitu, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, walaupun kita nggak tahu kiamat itu kapan terjadi. Nah, soal flying hoverboard itu ya, teman-teman bisa lihat di TikTok kayak gitu ya, itu sebelum masih di zaman katanya sih bangsa Tartar, saya nggak tahu ya. Yang jelas itu di sebelum 45, di tahun 23-an itu udah ada tuh yang mesin terbang kayak gitu, yang ya mungkin bukan semacam hoverboard, tapi yang jelas benda seperti itu udah ada. Dan sebenarnya anti gravity itu udah ada kayak gitu, dan itu nggak aneh sama sekali gitu. Jadi kalau hoverboard yang terbang menggunakan ya kita anggap aja lah itu drone gitu ya, drone terbang kayak gitu kita gunakan, ya sebenarnya standar aja, sebenarnya standar sekali gitu, dan nggak ada hebat-hebatnya sebenarnya, karena orang dulu pun udah melakukan seperti itu. Nah, ini soal alien ciptaan Anda sendiri, dan ini dia mengutip jelas-jelas yang mengatakan bahwasanya ini teori, tapi dia mengutip seolah-olah bahwasanya itu super benar, itu akan terjadi, dan itu menyesatkan. Pertama ya teman-teman, pertama ini Yusuf Mansur ngomong di masjid, dan di Yusuf Mansur itu secara tidak langsung itu meragukan kapasitas Allah sebagai ya satu zat yang memang menciptakan Al-Quran ini dengan absolut gitu, artinya tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Contoh ini saya ambil bicara tentang alien, otomatis berbicara tentang siapakah alien itu. Pertama, apakah alien itu manusia atau alien itu jin? Karena ya kita tahu jin dan manusia itu yang berkewajiban ya beribadah gitu, menyembah kepada Allah, dan itu tidak disebutkan bangsa lain atau makhluk lain, nggak ada. Apalagi alien ciptaan manusia sendiri. Bagaimana manusia bisa menciptakan alien gitu? Itu mustahil. Karena apa? Saya katakan mustahil itu karena tidak ada makhluk apapun yang bisa menciptakan serupa dengan makhluk Allah. Artinya nggak bisa serupa. Artinya kalau misalkan alien ciptaan manusia, sebenarnya apalagi di luar bumi yang jauh di sana, yang katanya kalau ngomong ini ya, kalau NASA bilang itu ada planet seperti bumi, tapi jaraknya 95 juta tahun, katanya diciptakan di sana. Atau misalkan 1 juta tahun, katanya diciptakan di sana. Ya belum ke sana aja manusia udah mati gitu maksudnya. Itulah kalau orang nggak kompeten ngomong kayak gitu, nggak ngerti dasar-dasarnya gitu ya, nggak ngerti teori-teori konspirasinya. Jadi kalau misalkan orang nggak punya kompetensi ngomong ya gitu masalahnya. Nah, terus kebiasaan expert katanya nanti kehilangan jati diri, terus seolah-olah dia punya rasa dan seolah-olah dia punya soul atau jiwa. Itu menyesatkan sekali teman-teman. Karena jiwa itu atau misalkan rasa itu atau jiwa atau misalkan ruh itu cuma otoritasnya Allah yang memiliki. Tidak bisa selain Allah memiliki itu. Itu udah pasti, udah absolut. Apalagi tiba-tiba nanti ekspornya berevolusi gitu, itu kan goblok namanya. Berevolusi, mempunyai rasa, mempunyai jiwa, bertanya-tanya ini siapa gitu, nanti seperti makhluk manusia gitu bertanya-tanya, itu namanya goblok. Karena apa? Kalaupun itu menyerupai manusia, tapi nggak mungkin punya ruh gitu, nggak mungkin punya jiwa, karena jiwa itu cuma otoritasnya Allah gitu loh.
Jadi kalau misalkan ada yang punya otoritas tentang ruya, ya dengan enak aja dia bisa menghidupkan manusia gitu. Ya mungkin tindakan Dajjal yang seperti itu juga bukan ruh katanya, itu katanya jin yang masuk ke dalam jasad itu ya. Dasar dari teknologi yang saat ini saya katakan saat ini digunakan oleh manusia, baik itu dalam penciptaan gambar atau penciptaan suara, itu semuanya disalurkan melalui frekuensi. Walaupun frekuensi mana yang digunakan, misalkan gini, wifi itu pakai 2,4 GHz, itu pakai wireless misalkan, itu nanti bisa dikirim menggunakan wireless, diupload ke sana, bisa dalam bentuk inskripsi seperti itu bisa, tapi itu masih dalam bentuk frekuensi yang akhirnya itu masih dalam bentuk gambar dan sifatnya itu digital, bukan fisik gitu ya teman-teman. Dan kayak diomongin Yusuf Mansur juga. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau Anda mencari guru yang tidak tahu soal hal-hal tertentu, tapi dia sok tahu, misalkan seperti hal alien atau misalkan soal frekuensi atau apa, tapi dia dibawa ke ceramah, ini bisa menyesatkan umat gitu. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.